Assalamualaikum Taretan Sateje, kali ini saya ingin membahas tentang masuknya Islam di Madura. Sebelumnya, jangan lupa follow akun Mas Randy ini agar menjadi TikToker nomor 1 di Madura. Masuknya Islam di Madura tak lepas dari pengaruh pedagang-pedagang Asia yang juga mempunyai misi menyebarkan agama Islam. Masyarakat Madura sebelum runtuhnya Majapahit pada tahun 1572 sudah terlebih dulu mengenal Islam. Diperkirakan Islam sudah mulai tumbuh di Madura saat kepemimpinan Raja Johansari yang memerintah selama 1319 hingga 1331 di Sumenep. Menurut cerita Babad Sumenep, masuknya Islam di Madura dikarenakan ada seorang mubalig. Islam datang ke Sumenep bernama Sayyid Ali Murtada, atau yang dijuluki sebagai Sunan Lembayung Fahdal. Sayyid Ali Murtada merupakan adik kandung dari Raden Rahmat, atau Sunan Ampel. Mereka berasal dari Cempa dan masih memiliki ikatan keluarga dengan Majapahit. Namun dalam versi berbeda, ada yang menyebut bahwa Islam masuk ke Madura pertama kali pada abad ke-15. Penyebaran Islam di Madura dipengaruhi oleh Sunan Ampel dan Sunan Giri. Sunan Ampel atau Raden Rahmat sendiri merupakan ipar dari Raja Majapahit yang datang dari Cempa untuk menyebarkan agama Islam di Jawa. Selain Sunan Ampel, murid sekaligus menantu Sunan Ampel, yakni Raden Paku atau dikenal dengan Sunan Giri, bertugas mengislamkan wilayah seperti Madura, Lombok, Makassar, Hitu, dan Ternate. Sunan Giri mengirim 2 utusannya yang keturunan Arab bernama Sayyid Yusuf Al-Anggawi, yang ditugaskan ke Madura bagian timur, yakni Sumenep dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Dan Sayyid Abdul Mannan Al-Anggawi, yang ditugaskan di Madura bagian barat, yakni area Bangkalan, Sampang hingga Pamekasan. Sayyid Yusuf Al-Anggawi dimakamkan di desa Talango Pulau Poteran Sumenep yang berhadapan dengan pelabuhan Kalianget, sedangkan makam Sayyid Abdul Mannan Al-Anggawi berada di Batu Ampar, Propo, Pamekasan. Sayyid Abdul Mannan Al-Anggawi mendapat julukan Buju Kosambi dan putranya Syekh Basyaniah yang dijuluki Buju Tompeng. Makam Batu Ampar hingga saat ini masih banyak didatangi penziarah yang datang baik dari Madura maupun dari Jawa. Untuk memudahkan masuknya Islam di Madura, beberapa tokoh penyebar Islam mulai masuk ke dalam kerajaan dengan jalur perkawinan. Seperti Sayyid Ali Murtado menikah dengan Putri Arya Babiri, dan Raden Rahmat atau Sunan Ampel menikah dengan Putri Kembang Kuning dari Pamekasan Madura. Beberapa elit keraton Madura ada yang telah memeluk Islam dan menyebarkan agama Islam seperti Joko Tole, penguasa Sumenep, Lembu Peteng, penguasa Sampang, Arya Menaksunoyo, penguasa Propo, Bonorogo, penguasa Pamekasan, dan Ki Arya Praghalba, penguasa Bangkalan. Meskipun agama Hindu-Buddha sudah melekat pada masyarakat Madura selama 600 tahun, namun dalam perkembangan Islam di Madura terjadi begitu cepat. Secara intensif Islam menyebar dari berbagai jalur di Madura. Mulai dari jalur perdagang, jalur dakwah, jalur perkawinan hingga Islam yang dibawa oleh kalangan elit keraton. Tidak hanya itu, terdapat beberapa tokoh lain yang juga menyebarkan agama Islam di Madura, seperti Sunan Padusan. Sunan Padusan berhasil menarik banyak penduduk sekitar pesantren dengan cara berdakwah dan pendekatannya. Ia juga menikahi Putri Joko Tole dan menjadi menantunya. Hal ini menyebabkan semakin banyak rakyat Sumenep yang menganut agama Islam. Berikutnya adalah Pangeran Katandur. Pangeran Katandur adalah seorang tokoh penyebar Islam di Sumenep pada abad ke-17. Ia adalah keturunan dari Sayyid Yusuf Al-Anggawi yang banyak mengislamkan penduduk Madura. Salah satu keturunannya adalah Bindara Saud yang menjadi penguasa Sumenep dari tahun 1750 hingga 1760 dan menikahi Raden Ajeng Tirtonegoro yang merupakan penguasa Sumenep pada masa itu. Pada abad ke-18, penyebaran Islam di Sumenep semakin meluas ketika diperintah oleh putra dari Bendaro Saud yang bernama Sumolo. Ia membangun keraton Sumenep dan Masjid Jami. Terakhir adalah Ki Lemah Duwur. Ki Lemah Duwur adalah seorang tokoh penyebar Islam di Bangkalan pada abad ke-15.
Ia adalah seorang ulama yang berasal dari Gresik dan merupakan murid Sunan Giri. Ia mendirikan pesantren di Arosbaya, Bangkalan, dan mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat setempat.